Baik Bang, perkenalkan nama aku Joshua Saragi dengan NIM 11S23028. Di sini aku akan menjelaskan praktikum yang kelima kita, praktikum Astrulet. Nah, saya searching saja. Nah, yang pertama-tama kita ke modulnya dulu. Nah, di sini pada modul, nah pada modul ini praktikum kita yang kelima ini berjudul Trace dan Hastable. Nah, di sini Trace dan Hastable ini tujuannya ada beberapa, yaitu yang pertama untuk mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan tree dan hash table pada bahasa pemrograman Java. Lalu di sini kita diberikan aktivitas praktikum. Yang pertama tree, lalu kita diberikan juga beberapa studi kasus dan kita juga beberapa studi kasus ini lalu ini juga menghitung big O. Nah, kita masuk saja ke nah, nah, pertama saya jelaskan langsung aja dari atas ya. Cari duplikat Java ini. Nah, di sini pertama ada package. Nah, si package ini menyatakan bahwa file ini berada di dalam package Dell IFS 23028. Nah, lalu ke studi kasus. Nah, di sini di importnya ini mengimport kelas scanner dari Java Util yang digunakan untuk membaca input dari pengguna. Lalu kita masuk ke dalam publikasinya langsung. Nah, publikasinya ini mendefinisikan kelas utama. eh, dari kelas utamanya ini kan tadi up cari duplikat. Nah, di sini fungsi main berada yaitu titik masuk program. Ini fungsi mainnya itu yaitu ini. Nah, fungsi main ini adalah awal dari eksekusi program Java. Semua program Java ini berarti dieksekusi di main ini. Lalu kita masuk ke yang di bawahnya ini scanner. Nah, scanner ini membuat objek scanner untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard. Nah, di sini di sistem ini menampilkan pesan yaitu masukkan jumlah elemen array ke pengguna. Lalu in- ini ada loop ya, perulangan. Ini membaca input. eh Sorry, ini integer n ini membaca input dari user dan menyimpannya ke variabel n. Itu jumlah array-nya. Lalu kita ke ini membuat array tadi yang untuk menyimpan input dari pengguna itu. Nah, lalu ke ini masukkan elemen array ini perulangan sebanyak n kali untuk mengisi angka-angka yang diketik pengguna. Lalu kita masukkan ke sistem output ini mencari duplikat. Apakah memberitahu pengguna bahwa proses pencarian duplikat dimulai, yaitu dengan mencetak mencari duplikat. Nah, lalu sistem ini cari duplikat ini. Nah, ini membuat objek dari kelas cari duplikat. Nah, di kelas ini terdapat metode untuk mendeteksi angka-angka yang muncul lebih dari sekali. Lalu setelah selesai dijalankan programnya, ini akan dibuat duplikat yang ditemukan. Nah, ini hmm, setelah dia menampilkan hasilnya, metode ini menerima array sebagai input dan mengembalikan daftar angka duplikat. Lalu kita masuk ke yang kedua. Yang kedua ini tadi ini udah juga yang package ini. Kita langsung saja ke public class ini. Nah, di sini public class ini. Nah, di sini eh, mendeklarasikan kelas utama update node yang dijalankan. Nah, di sini di app ini adalah bentuk menggunakan binary search tree yaitu BST. Lalu karena itu bisa kita bisa menambahkan node ke dalam BST, kita bisa menghapusnya, lalu kita bisa mendapatkan feedback apakah operasi berhasil atau tidak. Nah, di sini kita ke public static void ini. Nah, public static void ini yaitu fungsi main.
Lalu kita masuk ke scanner, sama seperti tadi ya. Jadi ada scannernya ini membaca input dari user, lalu ke delete node. Nah, delete node ini membentuk objek BST dari kelas delete node, lalu kemungkinan kelas ini berisi logika BST seperti insert dan delete. Lalu kita masukkan ke sistem ini. Nah, dia akan mencetak menampilkan pesan yaitu masukkan nilai node yang ingin ditambahkan. Lalu di sini kita membaca angka itu ke dalam variabel insert value. Nah, scannernya tadi kita baca, ini scannernya tadi kita baca, kita masukkan ke dalam insert value. Lalu kita masuk ke boolean ini. Nah, boolean insert ini memanggil metode insert dari objek BST untuk menambahkan nilai ke dalam pohon. Nah, di sini metode ini mengembalikan nilai true jika berhasil ditambahkan atau false jika nilai sudah ada. Lalu yang selanjutnya ini ada perulangan loop ya. Ini menampilkan hasil apakah node berhasil ditambahkan atau sudah ada sebelumnya. Lalu kita menghapus node dari BST ini meminta di kita dicetak ya, menampilkan pesan masukkan nilai node yang ingin dihapus. Lalu ini akan boolean ini akan memanggil metode delete pada objek BST untuk menghapus nilai dari pohon. Nah, metode ini mengembalikan true jika node berhasil dihapus dan false jika tidak berhasil. Lalu di sini ada loop juga ya, if ini memberitahu user apakah proses penghapusan berhasil atau tidak. Ini node node yang kita masukkan tadi berhasil dihapus atau node itu tidak berhasil dihapus, yaitu di sini menampilkan pesan tidak ditemukan dalam BST. Nah, di sini secara overall ini adalah demo BST yaitu insert. In- di sini tadi ada dua ya, yaitu insert dan delete. Insert itu menambahkan node dan delete itu menghapus node. Lalu shape itu kita langsung saja ke tab selanjutnya. Nah, di sini di app ini pertama-tama yaitu masih sama ya, package dan import. Lalu ke public class. Nah, public class ini masih sama. Nah, ini ada masih sama ya, membaca scanner, membaca dari input pengguna. Nah, ini tadi public class tidak diulang ini adalah mendeklarasikan kelas app tidak diulang, yaitu kelas utama yang bersih fungsi main. Lalu kita masuk ke langsung saja sistem output ini dia akan ngecetak pesan yaitu masukkan string. Nah, setelah kita masukkan string itu akan diinput string itu akan dimasukkan ke dalam input. Ini variabelnya input. Lalu yang tidak diulang ini membuat objek kelas tidak diulang. Kelas ini memungkinkan metode cari karakter tidak diulang ini yang melakukan proses pencarian. Lalu cara hasilnya ini tidak diulang. Nah, ini memanggil metode cari karakter tidak diulang dengan parameter string input. Lalu metode ini mengembalikan karakter pertama yang tidak berulang atau karakter khusus jika ada. Lalu ini ada if. Nah, ini mencetak apakah karakter hasil valid, bukan null. Nah, jika valid akan menampilkan hasilnya karakter pertama tidak berulang plus hasilnya. Lalu jika tidak valid, dia akan tidak ada karakter yang tidak berulang. Lalu kesimpulannya, secara overall ini menerima input dari string pengguna lalu diproses setiap karakternya itu apakah mencari ada yang pertama kali muncul atau tidak duplikat. Lalu yang outputnya karakter tersebut dibuat pesan uniknya yaitu karakter pertama tidak berulang atau tidak ada karakter yang berulang. Oke, kita masuk ke ini selanjutnya app dalam Java. Nah, di sini seperti biasa package-nya ini dari Dell EFX 23028 dan studi kasus. Kita langsung saja ke public class app-nya nih. Nah,
ini mendeklarasikan app total down sebagai kelas utama yang dijalankan. Lalu kita masuk ke fungsi mainnya, main ini titik awal eksekusi program. Lalu di sini masih ada scanner. Scanner ini menerima input dari pengguna. Lalu input dari pengguna itu kita buat ke punya ini. Tadi ini total down BST ini. Nah, ini membuat objek dari kelas total down yaitu merepresentasikan BST tadi. Lalu di kelas ini memungkinkan punya metode insert dan count leaves untuk menghitung daun. Nah, di sini di sistem ini masukkan pertama-tama masukkan elemen BST ketik min 1 untuk selesai. Nah, di sini akan eh, menampilkan pesan masukkan elemen BST lalu kalau pengguna dirasa cukup diketikkan min 1 untuk mengakhirinya. Lalu kita ke fungsi while. While ini looping secara terus-menerus membaca angka dari user. Nah, jika input adalah min 1, maka di break. Nah, jika tidak, maka dimasukkan ke dalam, diinsert ke dalam BST. Lalu ini dibuatlah nanti jumlah daun dalam BST. Nah, siap itu dia akan menghitung beberapa banyak node daun dalam BST, lalu hasilnya akan ditampilkan. Kita masuk langsung saja ke app total node. Nah, app total node-nya ini secara overall tujuan program ini membentuk BST dari input user lalu menghitung total jumlah node dalam tree tersebut. Nah, di sini kita masukkan kita langsung saja ya ke public class ini. Public class ini adalah mendefinisikan kelas utama bernama app total node. Lalu kita masuk ke fungsi mainnya. Lalu di sini masih seperti biasa ada scanner yaitu eh, menerima input dari pengguna, lalu kita masukkan ke total node binary search tree ini. Ini adalah membuat objek BST dari inner class, yaitu binary search tree, yang berada di dalam kelas total node. Nah, biasanya total node adalah kelas luar dan binary search tree adalah kelas dalam atau nested class. Lalu kita masuk ke ini, dia akan menampilkan pesan masukkan elemen BST. Nah, di inputnya akan diakhiri jika pengguna menekan Ctrl D atau di Linux atau di Mac, lalu Ctrl Z atau di Windows. Nah, lalu kita ke ini loop. Nah, sini loop untuk membaca angka selama angka masih ada input bertipe integer. Nah, tiap angka dimasukkan ke BST lalu ke metode insert. Lalu ini integer total node. Nah, nodenya ini setelah input semua dimasukkan, program akan menghitung jumlah total node di BST. Lalu di BST get root ini akan mengembalikan akar tree. Lalu di count node ini adalah metode untuk memungkinkan besar menggunakan rekursi untuk menghitung jumlah root ke bawah. Oke. Lalu dia akan ngeprint total jumlah total jumlah node dalam BST. Lalu kita selanjutnya ada banyak ya ke cari duplikat. Nah, ini mencari duplikatnya. Nah, ini seperti biasa. Oh, di sini importnya ada import release, ada hasset, dan ada juga scanner. Nah, di sini di public class ini cari duplikat. Lalu ini ada fungsi mainnya. Nah, ini public release ini adalah fungsi utama untuk mencari elemen-elemen yang duplikat dalam array integer. Nah, di sini menerima array integer sebagai input dan mengembalikan array list sebagai dari elemen duplikat. Nah, di sini ada hash. Di sini di hashnya ini angka angka uniknya ini. Nah, ini menyimpan angka-angka yang baru pertama kali muncul. Lalu angka duplikat ini menyimpan angka-angka yang sudah muncul sebelumnya.
Lalu di sini ada for, ini loopnya. Loop terhadap setiap elemen num dan array di dalam array. Lalu angka uniknya ini akan mengembalikan nilai false jika num sudah pernah dimasukkan sebelumnya dan jika false berarti num adalah duplikat dan dimasukkan ke angka duplikat ini, angka duplikat add to angka duplikat. Lalu jika mengembalikan angka duplikat sebagai array list agar bisa ditampilkan nanti. Jadi setelah diproses di sini dia akan mengembalikan angkanya ke dalam bentuk array list agar nanti bisa ditampilkan kepada pengguna. Lalu di sini kita masukkan ke metode mainnya. Sini metode utama untuk menjalankan program. Lalu di sini ada scanner untuk menerima input dari pengguna. Dan di sini sistem ini akan dibuat masukkan jumlah elemen array. Nah, di sini pengguna diminta untuk memasukkan jumlah elemen array dan dia akan menyimpan di scannernya itu dia akan menyimpan dalam bentuk integer n dan dia akan membuat array agar bisa menyimpan input dari pengguna tadi. Nah, lalu kita masukkan ke dalam ini, masuk elemen array. Nah, lalu kita dibuat masukkan elemen array dan melakukan pengisian elemen array melalui input user. Di sini cari duplikat ini. Nah, cari duplikat ini membuat objek cari duplikat, memanggil metode temukan duplikat dan mencetak hasil duplikat yang ditemukan klien. Lalu kita masukkan delete node. Nah, delete node ini yang pertama-tama ini lumayan panjang ya. Nah, di sini package-nya ini seperti biasa. Lalu kita ini public kelas ini ada kelas yang bernama delete node. Nah, ini yang sedikit unik private node root. Nah, private node root ini node paling atas dari tree. Lalu kita masuk ke inner class-nya. Di inner class-nya ini ada static class, private integer value, private node left, node right. Nah, di sini kalau value ini nilai dari node, kalau leftnya ini referensi ke anak kiri, lalu yang kanan, yang right referensi ke anak kanan. Lalu kita masuk ke public node ini. Nah, di sini konstruktor untuk membuat node yang baru. Lalu yang ketiga ini public integer get value, get left, get right ini membuat getter untuk mengakses properti dari luar kelas node. Lalu kita masuk ke dalam public boolean ini. Nah, public boolean insert integer value ini menambahkan node ke dalam BST lalu nge-return true jika berhasil ditambahkan dan false jika nilainya sudah ada. Lalu node ini, new node ini jika root kosong, node baru jadi akar. Lalu di sini kita menampilkan node lagi. Jika node sudah ada, insertnya gagal. Lalu ini ada while-nya ini perulangan. Nah, ini navigasi BST. Untuk jika value-nya kurang dari node sekarang, maka geser ke kiri. Dan jika tidak atau jika lebih besar, maka geser ke kanan. Lalu kita masukkan ke ini. Mana ya? Ini node temp root. Nah, ini kita masuk ke metode integer metode delete. Nah, ini public boolean delete ini menghapus node dengan nilai tertentu dan mengembalikan nilai true jika berhasil dihapus. Lalu di sini ada if. Nah, if ini memastikan nodenya ada dulu, lalu jika tidak ada, dia akan mengembalikan false. Jika ada, dia akan memanggil delete rekursif. Lalu di sini kita masuk ke private node ini. Ini fungsi rekursif untuk menghapus node sesuai aturan BST. Lalu if root sama dengan null, ini berbasis kalau tree-nya kosong, maka dibalikkan null. Lalu tetapi kalau ini if
Di sini menelusuri di BST hingga menemukan node dengan nilai value. Di sini else yang kedua ini adalah jika nodenya punya anak 0 atau 1, langsung sambungkan ke anaknya. Lalu kita ada fungsi root. Nah, rootnya ini tadi jika punya dua anak, ganti nilai node dengan in order suksesor, nilai terkecil dari subtree kanan, lalu hapus node pengganti itu dari posisi aslinya. Nah, di sini ada lagi private min value. Nah, di sini di private min value ini mencari nilai terkecil dari subtree tertentu dan digunakan saat delete node yang punya dua anak. Lalu di sini integer minimal value-nya ini membuat private-nya tadi. Lalu kita masuk ke dalam public node search. Nah, di sini kesimpulannya ini ada metodenya tadi ada insert, search, delete, dan min value. Lalu kalau di insert ini menambahkan node ke BST, kalau search mencari node berdasarkan nilai, kalau delete menghapus node berdasarkan BST, dan kalau min value mendukung delete node dengan dua anak. Lalu kita masukkan ke tidak ulang. Nah, di tidak ulang ini importnya ada tiga sama seperti tadi. Lalu kita mendeklarasikan kelas yang tidak diulang. Lalu kita publik caranya ini menerima sebuah string, lalu mengembalikan karakter pertama yang tidak berulang. Nah, jika ada, dikembalikan karakter kosong. Lalu pertama hitung jumlah karakter. Yang ini map karakter ini membuat map untuk menyimpan jumlah kemunculan tiap karakter. Lalu ada link hash map. Nah, link hash map ini dipilih agar urutan input tetap terjaga dan tidak acak. Lalu kita masuk ke for. Ini loopingan tiap karakter jika belum ada dimulai dari nol, jika sudah ada ditambahkan satu. Lalu ini kayak contohnya kan ada AA, B, C, C, D. Nah, lalu di sini dibuatlah A-nya itu berapa, A-nya itu ketikan AA, berarti A-nya 2, B-nya 1, C-nya 2, dan D-nya 1. Lalu ini ada loopingan yang kedua. Ini loopingan lagi untuk mencari satu karakter yang muncul pertama kali, lalu dia akan nge-return, mengembalikan langsung karakter tersebut. Ini jika tidak ada ditemukan karakternya berarti nilainya nol. Lalu kita masuk ke public main-nya. Nah, di sini menjadikan program, lalu di sini ada scanner. Nah, di sini membaca input dari user, lalu ini tidak ada ulang. Ini adalah membuat kelas objek dari kelas tidak ulang, lalu memanggil metode ini, cari karakter tidak ulang. Lalu ini ada if. Nah, ini jika hasil bukan karakter kosong, jika bukan karakter kosong, dia akan menampilkan hasilnya. Jika null, maka tidak ada karakter unik dalam string tersebut. Nah, kita masuk ke total ya. Di total ini ada package. Ini lumayan panjang juga. Nah, di sini ada package-nya ini dari Dell IFS 23028 lalu studi kasus. Lalu di sini kita masukkan public class total down. Ini ada private ya. Ini root node utama paling atas dari BSD. Di sini kita masukkan public static kelas node ini mewakili satu elemen dalam BSD. Lalu setiap node mempunyai nilai value dan punya anak yaitu left dan right. Lalu di sini public node ini konstruktor untuk membuat node baru. Ini get value, get left, get right ini metode untuk mengakses nilai dari anak node tersebut. Lalu yang ini menambahkan ini public node insert ini menambahkan elemen ke dalam BST sesuai dengan BST ke kiri jika lebih kecil dan ke kanan jika lebih besar. Lalu di sini kita masukkan ke new node ini. Nah, ini jika tree kosong jadikan node baru sebagai root. Lalu ini ke node temp root ini. Nah, di sini proses transversal untuk mencari tempat
yang sesuai untuk node baru. Jika hasilnya lebih kecil ke arah kiri, jika lebih besar ke arah kanan, jika tempat kosong ditemukan, node baru ditanam di situ. Lalu sini ada get root, ini access root, ini untuk getter, untuk mendapatkan node root dari BST. Lalu ini menghitung jumlah daunnya, count leaf. Nah, ini menghitung jumlah daun, lalu ngecek rekursi. Ini ngecek rekursi jika node adalah leaf, maka dihitung sebagai satu. Jika bukan, rekursi ke anak kiri dan jumlahkan. Ini contohnya ini kayak dia kayak di kita masukkan beberapa angka lalu dia akan membuatnya ke dalam bentuk tree. Lalu kita membuat kita langsung ke total node aja. Nah, eh di sini di total node ini sama aja kayak yang tadi. Pertama-tama kita buat publik kelas total node-nya, lalu di sini dibuat publik kelasnya ini bertipe private, lalu di sini publik ini membuat publik kelasnya yaitu node, get value, get left, get right, set left, dan set right. Lalu di sini kita buat publik kelasnya binary search tree yang bertipe node root ya. Lalu di sini binary search tree-nya, kalau rootnya null. Di sini publik kelasnya insert, dia akan memasukkan publik kelas void tadi. Nah, di sini ada if, if rootnya nol, maka dia akan eh, dibuat node baru jika ada value-nya dibuat ke node yang lama. Lalu di sini get root, ini kayak tadi ya, yang di apa tadi. Lalu di sini public stat context ini menghitung nilai rootnya. Uh, count node ya. Oke, saya rasa cukup sekian dari penjelasan saya pada praktikum yang kelima ini. Terima kasih, Bang.